Halo teman pemilih, salam melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman, Piaro Padang Pariaman Carito. Carito apa? Carito seputar kepemiluan pilkada dalam meningkatkan demokrasi khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Pada hari ini atau episode kali ini kita akan membuat sebuah tema yang menarik tentang peran divisi hukum KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menjaga integritas pemilu. Karena kita tahu pemilu yang jujur, adil dan transparan adalah cita-cita kita semua untuk mencapai hal tersebut. Di samping saya sudah hadir narasumber kita, Bapak Sultan Syarif Hidayat. Mari kita sapa. Selamat datang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Abang aja saya ya, biar lebih menarik. Iya, karena sebenarnya saya dengan Pak Sultan itu adik kakak. Kadang Pak Sultan sebagai kakak, saya sebagai adik ya. Ya kebalikan kadang-kadang. Oke Pak Sultan. Terima kasih sudah hadir di podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman. Sesuai dengan tema kita terkait dengan peran divisi hukum dan pengawasan dalam menjaga integritas pemilu. Mungkin Pak Sultan bisa bercerita dulu tentang gambaran secara umum tentang peran yang dimaksud tadi, dan mungkin itu juga dapat diketahui juga oleh teman-teman pemilih kita. Baik. Terima kasih Bang Tamar. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat pemilih Padang Pariaman. Selamat bergabung dalam podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman, Piaro ya. Piaro ya. Ya, Pak Sultan. Sedikit kita berbagi cerita terkait peran divisi hukum dalam pemilu maupun pemilihan. Ada dua peran divisi hukum yang memang sangat urgent, yaitu memastikan dan menyesuaikan, kemudian memiliki kekuatan hukum. Jadi memastikan perjalanan dari mulai perencanaan, kemudian pelaksanaan, sampai dengan menentukan siapa yang menjadi juara atau menjadi pemenang dalam kontestasi tersebut. Kemudian peran divisi hukum sendiri fungsinya sebagai ibarat begini Bang Tamar, ibarat nasi bungkus. Peran divisi hukum itu memastikan di dalam nasi bungkus itu ada lauknya, ada nasinya, ada sambalnya, kemudian ada lalapannya, kemudian dibungkuslah oleh yang namanya divisi hukum yang nantinya akan memutuskan suatu keputusan KPU Padang Pariaman, yang di situ keputusan tersebut melegitimasi siapa pemenang dalam pemilihan maupun pemilu tersebut. Seperti itu Bang Tamar. Oke, berarti sebagai backup ya, divisi hukum ini dalam hal hukum gitu. Misal kita KPU mengeluarkan suatu produk hukum, itu melalui divisi hukum. Tentang penetapan hasil pemilihan atau pemilu. Terus tentang proses tahapan juga nanti divisi hukum juga mengeluarkan produk hukum. Seperti apa Pak Sultan? Seperti tentang tahapan pencalonan, seperti itu ya Pak Sultan. Jadi adalah semacam backup dari setiap kegiatan semasa tahapan dalam, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan itu ada apa namanya Pak Sultan? Hukum apa? Dasar hukumnya ya. Dasar hukum. Ya, betul. Kalau kami di divisi hukum biasanya kami menamakan diri kami sebagai selimut. Selimut. Jadi sebagai selimutnya KPU, di mana memastikan tahapan itu berjalan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian ketika ada sengketa, kamilah menjadi punggawa terdepan terkait penanganan sengketa tersebut, baik di pemilihan maupun
pemilihan DPR maupun pemilihan pilkada seperti itu Bang Tamar. Jadi tulang punggung mungkin ya, tapi kalau lebih enaknya kita panggil selimut saja lah di dalam KPU itu. Oke, Mas Sultan, ini juga menarik tuh yang disampaikan. Salah satunya proses-prosesnya semuanya ada dasar hukumnya, kita mengeluarkan suatu produk hukum ya, Betul. ada. Cuman supaya setiap tahapan yang kita laksanakan itu sesuai dengan prosedur atau perundang-undangan atau keputusan yang kita keluarkan, secara pengawasan internalnya bagaimana mekanismenya, Pak Sultan? Kami di Divisi Hukum diberi kewenangan untuk pengawasan internal. Jadi kalau istilah dalam kata tuh lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi kami selaku pengawasan internal berusaha mencegah hal-hal yang di luar koridor atau di luar rule of game, rule of undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh KPU. Seperti itu. Ya, berarti di masa tahapan kita memiliki personil yang sampai ke bawah ya Pak Sultan, ada di tingkat TPS, namanya KPPS. Betul. Terus ada di atasnya PPS, PPK, dan yang di tingkat kabupaten ya. Betul. Perlu pengawasan yang cukup kuat lah gitu dengan banyaknya personil yang kita yang menjalani tahapan penyelenggaraan ini ya Pak Sultan ya. Betul lah ya. Terus sepanjang nih pengalaman yang kemarin ya Pak Sultan, kita flashback lagi pengalaman kemarin di pemilu atau pilkada kemarin, potensi-potensi pelanggaran yang dilakukan khususnya di badan ad hoc kita pasti ada masukan, laporan dari masyarakat ya pada kita. Untuk potensi-potensi pelanggaran yang terjadi itu, Pak Sultan selaku Divisi Hukum dan Pengawasan mungkin ada mekanisme terhadap potensi-potensi ini supaya tidak menjadi pelanggaran gitu kan. Mungkin ada trik atau mekanisme yang Pak Sultan jalani di saat itu. Yang jelas kan sesuai PKPU 8 kita acuan kita di mana di situ sudah ada disebutnya sudah ada penanganannya, baik ketika badan ad hoc di baik tingkatan PPK, PPS, KPPS melakukan pelanggaran tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan, maka kami lakukan penindakan sebelum menjadi bumerang bagi kami, bagi KPU. Seperti itu. Jadi betul-betul memastikan badan ad hoc ini berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Jadi dipastikan hasilnya nanti akan menjadi hasil yang baik, berintegritas, kemudian jurdil luber ini terjadi di lapangan gitu. Jadi dan kami pun tentu butuh juga stakeholder, butuh juga bantuan masyarakat, peserta pemilu, peserta pemilihan untuk sama-sama saling menjaga aturan yang sudah diberikan oleh KPU. Karena terkadang di lapangan itu terjadi aturan yang memang harus kita pedomani. Kadang-kadang kan di masyarakat nih, ini contoh kecil. Pilkada lalu seperti ini loh. Tidak bisa menjadi patokan pilkada lalu gitu. Karena setiap perhelatan, setiap pemilu maupun pemilihan itu punya aturannya masing-masing. Pasti berbeda. Tentu KPU dalam hal ini selalu bertindak untuk selalu memperbaiki aturan-aturan yang sudah keluar, kemudian yang akan terjadi ke depannya sudah harus diprediksi seperti itu, Bang Tamar. Jadi
prinsipnya kita itu mengedepankan pencegahan daripada penindakan ya, Ya, Pak Sultan ya. Oke, betul. Pak Sultan, sebelum kita lanjut ke cerita-cerita kita lebih lanjut dengan Pak Sultan, saya minta kepada teman-teman pemilih untuk men-subscribe, like, komen terhadap peningkatan kualitas dari podcast KPU Kabupaten Padang Pariaman. Kita lanjut ya Pak Sultan ya. Baik. Oke Pak Sultan, di secara keseluruhan emang kita tidak untuk sengketa kita tidak ada ya Pak Sultan ya. Pilkada tahun 2024 alhamdulillah tidak ada sengketa. Tidak ada ya. Berarti kan pencegahan itu berjalan berjalan dengan baik. sebagaimana mestinya Baik, ya Pak Sultan ya. ya. Alhamdulillah. Namun pastilah adalah persiapan terkait itu ya Pak Sultan, walaupun kita Pasti. tidak secara kenyataannya tidak ada sengketa, namun kita ada persiapan tuh ya, persiapan kalau kita terjadi sengketa apa mesti kita siapkan. Ya. Terus apa kalau terjadi persoalan hukum di tingkat baik itu di bawah ataupun kitanya juga kita sudah ada persiapannya, gitu kan ya. Cuman seperti apa ya? Mungkin teman-teman pemilih juga ingin mengetahui apa sih yang dilakukan untuk membackup atau supaya persiapan itu sudah ada gitu kalau terjadi hal-hal yang sengketa atau persoalan hukum yang depannya waktu di saat itu. Ya sebetulnya sih kuncinya dua, Bang Tamar. Kita selaku penyelenggara tuh kuncinya dua. Taati pedomani undang-undang yang memang diciptakan atau dibuat oleh KPU RI itu sendiri. Insya Allah ke depannya ketika kita tidak melanggar, terkadang kan penyelenggara ini juga tentunya di KPPS ya, mereka dalam waktu 1 hari itu harus menyelesaikan pekerjaan. Ada yang kurang tidur, ada yang segala macam. Tapi dari ke-7 personil yang ada, rasanya sama-sama saling mengingatkan. Intinya kita saling mengingatkan. Ketika kawan kita keluar dari rel, suruh dia masuk ke rel lagi, agar lokomotif ini berjalan dengan baik dan sampai dengan ketujuannya. Seperti itu, Bang Tamar. Ya seperti itulah dari cerita-cerita seputar kepemiluan pilkada yang disampaikan oleh Pak Sultan tentang pencegahan, penindakan dalam kapasitas beliau sebagai divisi hukum dan pengawasan. Mungkin untuk kedepannya di luar tahapan ya Pak Sultan, kita berarti kan di non tahapan nih sekarang nih. Mungkin ada supaya masyarakat atau teman-teman pemilih lebih memahami di saat tahapan, mungkin ada edukasi atau literasi kepada masyarakat atau dalam bentuk sosialisasi lah terkait pendidikan hukum lah dalam melaksanakan pemilu atau pilkada yang akan datang. Mungkin ada dari Pak Sultan kegiatan-kegiatan atau edukasi yang diberikan ke masyarakat di luar non tahapan seperti saat sekarang. Seperti saat sekarang nih, kayak sekarang ini kan non tahapan ini kan kita mengedukasi, mengadvokasi masyarakat terkait betapa pentingnya hak konstituen masyarakat, baik hak memilih maupun hak dipilih. Apa saja haknya ketika kita menjadi seorang pemilih. Jadi kepada masyarakat Padang Pariaman, saya mengajak jangan antipati terhadap politik, tapi mari kita sama-sama belajar politik agar hak konstituen semua masyarakat Padang Pariaman, baik yang memilih maupun yang dipilih, punya tanggung jawab masing-masing. Jadi kami dalam hal ini kami ikut acara dengan Sosdikli, yang memang Sosdikli itu kan kebetulan saya wakilnya Bang Tamar. Oh iya. Sosdikli kan sudah MOU juga dengan beberapa kampus, dengan beberapa sekolah dan beberapa madrasah ya yang dibawahi oleh Kemenang. Kami ikut di situ dalam advokasi Gen Z inilah. Gen Z ya kalau namanya. Gen Z ya. Ya Gen Z ya kan. Kami mengadvokasi itu bahwa saya penting loh
bahwasanya penting kita memahami terkait pemahaman pemilu maupun pemilihan tersebut. Sejauh mana melek kita selaku generasi muda, generasi yang akan datang, bahwasanya generasi yang muda ini generasi yang akan menggantikan kami, menggantikan Bapak Ibu yang sudah ada hari ini. Seperti itu Bang Tama. Mantap Pak Sultan. Ini juga pencerahan juga bagi teman-teman pemilih. Walaupun sekarang ini gebiarnya pemilu atau pilkada itu tidak ada gitu kan, tidak seperti di saat tahapan, namun KPU selaku penyelenggara tetap memberikan edukasi atau literasi hukum bagi teman-teman semua, itu dalam bentuk sosialisasi ya Pak Sultan ya, sosialisasi yang dilakukan nanti itu mungkin tadi disampaikan Pak Sultan, kita melakukan MOU dengan berbagai instansi dengan perjanjian kerjasama, itu fungsinya untuk informasi-informasi kepada masyarakat tersampaikan, baik itu di literasi hukumnya seputar pemiluan atau pilkada, sehingga masyarakat semuanya baik itu generasi Gen Z atau generasi yang di atasnya memahami terkait kepemiluan dan pilkada, dan diharapkan tidak apatis terhadap kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan KPU, khususnya KPU Gordang Pariaman. Mungkin kita boleh jujur nih Pak Sultan ya, pasti adalah kendala atau tantangan dari Pak Sultan selaku Divisi Hukum dan Pengawasan selama ini. Mungkin bisa berbagilah ke teman-teman pemilih tantangannya yang paling dominan gitu dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku Divisi Hukum dan Pengawasan. Ya, silakan Pak Sultan. Tantangannya adalah ketika masyarakat apatis terhadap politik, apatis terhadap penyelenggara pemilu, gitu. Maka bagi kami gitu, wajib kita untuk mengadvokasi masyarakat terkait pemahaman hukumnya seperti apa, pemahaman betapa pentingnya, karena hajatnya ini bukan hajat KPU tapi hajat masyarakat, apalagi ketika pilkada hajat masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Namanya kalau istilah kita di Mina nih barale gadang, ya namanya barale, seluruh instrumen pasti menjaga bagaimana barale tersebut terlaksana dengan baik. Tantangan di lapangan, ketika pengalaman saya di 2024 kemarin, alhamdulillah Bang Tamar, saya pernah dikejar pakai ladiang. Serius itu, karena memang ketidakpahaman masyarakat kan. Kita tidak bisa juga menyalahkan, tapi kita sama-sama saling mengingatkan bahwasanya ini akan berbahaya juga ketika kita juga menghalang-halangi perjalanan pemilu maupun pemilihan ini. Tentu ada juga konsekuensi hukumnya. Nah, saya mengalami persis apa ya, kalau di ladiang ya, betul. Mengalami saya jam 10 pagi sudah dikejar ladiang karena waktu itu pemilih tidak bisa memilih lantaran KTP-nya tidak sesuai. Nah, tentu selaku KPPS jajaran kita sudah baik, sudah betul, sudah betul dia mengikuti aturan perundang-undangan. Tapi karena advokasi ke masyarakatnya kurang, mungkin kekurangan kita juga, tapi rasanya kalau barale gadang nih bukan hanya tugas KPU, tapi tugasnya seluruh elemen masyarakat, baik peserta pemilu maupun penyelenggara. Kami juga berkoordinasi dengan Bawaslu, kepolisian, kejaksaan, TNI. Kami bekerja sama bagaimana tercipta pilkada yang memang baik, berjalan dengan bagus, berintegritas, transparan. Seperti itu Bang Tamar. Oke ya. Teman-teman pemilih, mungkin sudah sampailah kita di ujung
dari podcast kita pada hari ini. Mungkin Pak Sultan ada pesan kepada teman-teman pemilih dengan tema yang kita angkat sekarang. Baik. Mudah-mudahan saya diundang lagi ya, karena pasti masih banyak Iya, persoalan-persoalan ya. hukum di dalam penyelenggara pemilu ini, kayak kan itu. Ya, Kan tetapi saya mengajak kepada masyarakat Padang Pariaman, mari sama-sama kita menjaga hak konstituen kita selaku masyarakat Padang Pariaman. Mari ketika ada hal yang ingin ditanyakan ke KPU ada layanannya, baik konsultasi hukum, konsultasi politik, maupun konsultasi terkait hal-hal dalam kepemiluan. Itu Bang Taman. Oke, terima kasih Pak Sultan atas kontribusinya dalam membahas cerita-ceritanya di podcast kita pada edisi kali ini. Demi keberlanjutan dari podcast ini, saya minta kepada teman-teman pemilih untuk subscribe, like, komen dari podcast KPU Padang Pariaman, Piaro Padang Pariaman Baca Dito. Akhir kata saya mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam melayani.